Dituding rasis, ini klarifikasi finalis Putri Indonesia Olfa Al-Hamid. Dikutip dari Indonesia Today @co.id. Nama finalis Putri Indonesia 2015, Olfa Al-Hamid, menuai atensi publik usai pernyataannya yang dianggap rasis. Viral di media sosial, sikap Olfa ini sangat disayangkan oleh pihak Yayasan Putri Indonesia. Mereka tak menyangka Olfa mengeluarkan pernyataan yang memang bisa mengundang kemarahan publik. Dilansir Brilio.net dari berbagai sumber, kasus ini bermula ketika Olfa mengunggah sebuah video di Instagram story-nya. Dalam video itu, Olfa baru saja sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Di sana dia melihat beberapa penumpang lainnya. Olfa pun menyambut kata-kata rasis, menggambarkan orang di sekitar. Nih orang Cina semua, mereka takut loh. Takut sama kita, padahal mereka yang bawa penyakit ke Indonesia. Kata Olfa pada unggahan videonya, kini sudah dihapus. Olfa juga mengeluarkan kata-kata yang memang cukup sensitif untuk memanggil orang lain dengan sebutan tersebut. Hei Cina-Cina. Anda mungkin menyukai ini. Jelas saja, mendengar pernyataan perempuan berusia 30 tahun itu, orang geram dan menganggap Olfa terlalu berlebihan dan rasis. Video itu pun akhirnya tersebar di tengah-tengah menggunakan media sosial. Menyadari tindakannya tidak tepat, Olfa langsung menyampaikan klarifikasi sekaligus bentuk permohonan maaf. Hal itu diunggah lewat Instagram pribadinya. Di sini saya hanya ingin mengklarifikasi. Untuk teman-teman sudah melihat video viral yang tentang saya di Bandara Soekarno-Hatta, dan saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya terhadap apa yang saya bilang dalam video itu, yang seharusnya saya tidak saya lakukan, kata Olfa. Olfa mengungkapkan apapun yang dia sampaikan dalam video itu tidak bermaksud membenarkan tindakannya. Apapun penjelasan saya di sini tidak membenarkan sikap saya saat itu, sambung Olfa. Pada kesempatan tersebut, Olfa juga menyampaikan masa lalunya yang cukup menyakitkan. Menurutnya, dia pernah mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari ras tertentu. Bahkan rasa sakit hingga kini masih membekas dalam benaknya. Hanya saja memang di masa lalu saya sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan yang menimbulkan luka mendalam terhadap saya, terutama dari ras-ras tertentu dari Indonesia, khususnya ras Cina, tuturnya. Olfa mengatakan bahwa dia mendapatkan perlakuan buruk itu ketika sekolah di Surabaya. Bahkan, tidak hanya dirinya, anggota keluarganya yang lain juga turut menjadi korban. Saya 3 tahun sekolah di Surabaya. Di sana mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Begitu juga dengan kakak saya. Begitu pula orang tua saya. Orang tua saya pernah berjalan dengan saya di suatu mall, dan kami juga diludahi oleh beberapa orang itu, sambung Olfa. Saya sempat diinterview dan saya cerita pernah dibilang monyet di dalam mall sangat
mewah di Jakarta. Jujur memberikan luka tersendiri bagi saya. Dan juga sebelum video itu, perlakuan jijik ini atau perlakuan sikap dari mereka yang kayak gitu sama kami di pesawat saat itu membuat saya terluka lagi. Sebenarnya kejadian masa lalunya itu membuat dirinya akhirnya semakin sering menggunakan stop resist. Karena menurut Ulfa, sikap ini sangat menyakitkan. Tidak ada manusia yang bisa memilih dia akan dilahirkan dari ras mana. Sebagai manusia sudah seharusnya saling menghargai. Ulfa sangat menyesali atas perbuatannya itu dan berharap hal serupa tidak akan pernah terulangi lagi. Melihat klarifikasi itu, banyak orang pula yang memberikan tanggapan beragam. Mereka sangat menyayangkan. Luka masa lalunya tidak dijadikan pelajaran, justru dijadikan seperti untuk membalas dendam. Udah tahu berpengalaman dirasis atau rasanya nggak enak tapi melakukan hal yang sama, semoga nggak lagi deh, kata ID Botak pasrah. Hedeh, itu tahu ada luka, tahu rasanya nggak enak dirasisin di masa lalu, tapi ngelakuin gitu juga ke orang lain. Gimana sih logika berpikirnya? Aneh. Tindakan itu juga disayangkan sederet warganet lainnya. Mereka bahkan merasa apa yang ditulis Ulfa di bio Instagramnya tidak sesuai dengan perlakuan sekarang ini. Ada beberapa netizen yang mengomentari, kalau Anda betul pejuang melawan rasis, masa lalu bukanlah penyebab Anda mengatakan rasis, tapi masa lalu adalah hal yang memotivasi apa yang terjadi. Dia kaget dan bilang, kok masih ada sih rasisme? Padahal itu katanya masa lalu. Di akhir tahun 2021 malah masih ngerasis juga. Gimana sih, bingung saya, kata Adinda.